Pria itu terkejut saat mendapati putrinya yang sudah meninggal 7 hari lalu, tiba-tiba muncul di ujung tempat tidurnya, ingin memeluknya. Pria itu langsung panik, berjuang keras agar putrinya melepaskannya. Saat itu, sang istri tiba-tiba datang, dan dengan cemas bertanya apa yang terjadi. Begitu pria itu sadar dan melihat kembali, putrinya yang ada di tempat tidur telah menghilang. Dia menceritakan pengalaman tadi kepada istrinya. Namun istri hanya menganggapnya sebagai halusinasi, karena terlalu cemas. Melihat suaminya yang masih ketakutan, istri dengan perhatian menawarkan untuk membuatkan teh penenang. Namun yang mengejutkan adalah, putrinya yang seharusnya sudah meninggal, ternyata sedang duduk santai di sofa ruang tamu, menikmati keripik kentang. Dan sang istri tidak terkejut sama sekali, karena semua ini sudah ada dalam rencananya. Ternyata 7 hari lalu, putrinya terluka parah akibat kecelakaan mobil. Padahal suaminya ada di tempat kejadian, namun ia malah sibuk selingkuh dengan selingkuhannya di mobil. Lebih ironisnya lagi, kedua orang itu sedang bermesraan, dan kebetulan dilihat oleh putrinya yang tergeletak di tanah. Meski putrinya berhasil dilarikan ke rumah sakit, namun karena keterlambatan penanganan, sebuah lengannya terpaksa diamputasi. Hingga saat itu, wanita itu akhirnya sadar sepenuhnya. Ia menyadari bahwa pernikahannya dengan suaminya hanyalah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan. Mengingat kembali sebelum menikah, suami sengaja membuat dirinya hamil agar bisa mengatur wanita itu tinggal di rumah mengurus rumah tangga. Sementara suaminya mengambil alih perusahaannya. Saat itu api balas dendam mulai menyebar di hati sang istri, dan ia bertekad untuk menghancurkan suaminya yang telah mengkhianatinya. Ia membakar foto-foto pernikahannya dengan suami, dan membuang mainan putrinya ke dalam api, bersumpah untuk merebut kembali segala yang hilang. Saat itulah rencana balas dendamnya dimulai. Ia ingin membuat pria kejam itu hidup dalam ketakutan seumur hidup. Saat pria itu pertama kali melihat putrinya, ia mengira itu hanya mimpi buruk. Namun ketika ia terbangun tengah malam, ia melihat putrinya duduk di sofa. Putri kecil itu bahkan dengan ceria hendak berbagi keripik kentang dengan pria itu. Namun karena merasa bersalah, pria itu mundur dengan panik, dan berbalik menabrak dinding. Kemudian ia pingsan. Sang istri membawa suaminya kembali ke kamar, dan menggambar jejak tangan berdarah di lengannya, yang ukurannya mirip dengan telapak tangan putrinya. Keesokan harinya saat pria itu terbangun, melihat lengannya dengan ketakutan berteriak. Istrinya berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mendekat. Pria itu dengan ketakutan menceritakan kepada istri, bahwa dia benar-benar melihat putrinya yang sudah meninggal sedang makan camilan di ruang tamu. Namun wanita itu tetap meyakinkan, bahwa suaminya hanya terlalu tertekan, dan mengalami halusinasi. Meskipun pria itu merasa kejadian tadi malam terlalu nyata karena menabrak dinding, ia mulai meragukan apakah itu benar-benar karena stres. Ketika sedang merenung, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Istri tahu itu adalah sekretaris suaminya, dan menunggu hingga mereka bertiga duduk makan sarapan bersama. Sekretaris itu bahkan terus berinteraksi dengan pria di bawah meja. Kemudian dengan berani ia meminta istri untuk menambahkannya semangkuk bubur. Mendengar hal itu, suami dan istri langsung terdiam. Namun istri tetap mengambil mangkuk sekretaris, dan berjalan menuju dapur. Saat ia pergi, sekretaris sudah tidak bisa menahan diri lagi untuk menunjukkan kedekatannya. Namun wanita itu tidak marah, malah memberikannya ruang untuk berdua. Tanpa disadari, istri sudah memasang kamera pengawas di kamar, dan kini ia menonton segala gerak-gerik mereka melalui komputer. Kemudian ia dengan tenang mengeluarkan ponsel, dan menghubungi para pemegang saham perusahaan suaminya, meminta mereka datang segera ke rumah untuk rapat. Ia berencana membuat suami dan wanita licik itu tercemar namanya. Sementara itu, putrinya di kamar mulai bergerak, menyembunyikan pakaian mereka. Beberapa menit kemudian, para pemegang saham pun tiba di rumah. Mereka mengikuti petunjuk istri dan menuju kamar. Pada saat itu, kedua orang yang ada di kamar langsung terkejut, karena mereka